Ya, penambahan script di backend. Ya, setelah kemarin kita membuat front end-nya untuk halaman register dan halaman login, ya. Nah, ini kita akan tambahkan di controller dan modelnya, gitu ya. Oke, silakan Anda siapkan browser, kemudian text editor, dan tentu saja satu lagi adalah XAML-nya dijalan. Oke, kita share screen dulu. Share screen. Ya, kita lihat dulu hasil pekerjaan kita kemarin. Hasil localhost /webci. Ini apakah? Oh, ternyata belum di start. Kita start dulu, Apache, dan MySQL-nya, karena nanti kita menggunakan database. Ya. Oke, ini adalah halaman login. Kemudian ini halaman register. Gitu ya. Kita akan membuat script untuk login ya terlebih dahulu. Jadi nanti kita memasukkan dua buah data, yaitu email dan password sebagai kredensial, gitu ya. Kemudian kita cross check ke database, gitu ya, apakah ada atau tidak kombinasi dari email dan password ini. Kemudian untuk database-nya kita gunakan dari aplikasi kita kemarin yang native ya, admin. Ya, ini punya saya agak error nih. Kita error aja dulu. Ini ada reg webpack, ya, ini ya. Database-nya reg webpack. Kemudian di sini ada tabel user. Kita akan menggunakan tabel user ini sebagai tabel untuk nanti loginnya, gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian, oke, kita beralih ke text editor ya di sini. Kita kemarin sudah punya ini model controller out ya, out. Kita akan nanti melengkapi ini ya. Kita fokus di public function index di mana ini ada halaman loginnya. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita juga menambahkan nanti model yang mengurusi apa namanya query ke database, gitu ya. Dan nanti kita modifikasi juga di view-nya, di front end-nya. Gitu ya. Nah, sebelum itu kita setting dulu ya, ada beberapa konfigurasi yang harus kita tambahkan agar si CI ini bisa bekerja, gitu ya. Jadi silakan ke config, kemudian auto load dulu. Di sini Anda bisa lihat di libraries ya, baris 61, sini auto load libraries. Nah, kita perlu setting ini ya, karena kita menggunakan database ya nantinya. Kemudian juga karena ini adalah form login, kita perlu database ya. Tuliskan sini database. Ya, kemudian koma. Nah, karena ini juga adalah login, kita juga menerapkan yang namanya session. Nah, ya. Jadi silakan di outload library database dan session sehingga nanti kita bisa pakai fungsionalitas dari library database dan sessionnya, gitu ya. Kita simpan ya. Kemudian outload-nya sudah seperti itu aja dulu. Kita close. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi dari database. Database .php, silakan dibuka. Kemudian saya scroll ke bawah, di sini ada DB default ya, adalah sebuah array. Dan di sini adalah konfigurasi, itu ya. Yang poin penting di sini yang perhatikan adalah host name, nah localhost sudah benar. Kemudian username-nya kita isikan. Username default dari exam yaitu root. Password-nya kosong, ini password default-nya kosong. Kemudian database-nya apa yang akan kita gunakan. Di sini database-nya adalah namanya reg webpack. Dan itu. Saya isikan di sini. Teruskan reg webpack.
Ya, dan kita simpan. Oke, untuk konfigurasi database cukup seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini perlu kita cermati ya. Oke, dan bisa kita close. Oke, berarti ya konfigurasinya sudah. Selanjutnya kita ke view-nya dulu ya. Jangan dibuka view, kemudian cari vlogin. Kita mulai dari halaman login dulu. Login, nah kita hapus elemen yang tidak perlu. Di sini misalkan remember me, login Google, login Facebook, ya, tidak usah ya, kita saja silakan dicari. Fokus pada tag form ya, dan hilangkan beberapa di sini. Ini adalah remember me. Nah, kita hapus dari form groupnya di form group, bisa hapus, delete. Ya, kemudian button, biarkan saja ini button submit. Login ini button ya. Kemudian dua ini kita hilangkan juga. Login with Google, login with Facebook. Ini kita juga delete. Kita simpan dan kita refresh. Ya, isinya tinggal simple, ada username, email, password, dan satu button login. Dan link untuk menuju halaman register. Oke, itu. Kemudian apalagi yang perlu kita setting di sini? Oke ya. Oke, kita lihat dari atas dulu ya. Jadi kita fokus ke formnya di sini. Formnya, fokus ke sini. Kita mulai dari form ya, paling atas. Yang perlu kita tambahkan di sini adalah, ingat jika sebuah form ada dua atribut penting ya. Yang pertama adalah method, teruskan post. Kemudian satu lagi adalah action. Ya, action ini menunjukkan kemana nanti data akan diolah setelah dipencet submit gitu ya. Kita bisa isikan dengan seperti ini. Karena kita akan memprosesnya di controller, ya, controller out ini. Kita akan memprosesnya di sini, di function index-nya ini. Di out/index. Gitu. Nah, kita bisa tuliskan di action-nya di sini, kita PHP short echo, kita bisa tuliskan site underscore URL, kemudian kurung tutup, masukkan di dalamnya nama controller slash function, bisa out/index, ya. Tapi karena index adalah default yang dipanggil, maka cukup dengan out saja. URL, out, nanti di belakangnya ada embel-embelnya HTML ya, karena pakai site. Kalau pakai base URL, belakangnya tidak ada embel-embel. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang kita tambahkan di sini? Input, paling penting di dalam sebuah input adalah name-nya, email, kemudian input, name-nya, password. Oke. Oke, sementara itu dulu ya. Ini berarti nanti kalau datanya kita submit, kita isikan di sini, nanti otomatis akan lari ke controller ini, ya, controller index ya, controller out, ya, kemudian functional index. Oke, kemudian kita akan mulai coding di controllernya. Ya. Nah, idenya adalah kita menerapkan, kalau ini skenarionya gini. Jadi kita masukkan data, gitu ya, user, password, kemudian login, kemudian datanya kita lempar ke out/index, gitu kan. Nah, skenario-nya seperti ini. Kita bisa menerapkan aturan-aturan yang akan kita berlakukan di form kita ini. Yang paling sederhana adalah mewajibkan kedua inputan ini untuk diisi. Wajib diisi. Kalau tidak diisi, nggak bisa diproses loginnya. Ya. Nah, di sini si code igniter sudah menyiapkan library ya namanya library. Jadi nah ini framework, nanti akan ada banyak library yang bisa membantu kita memudahkan proses coding. Kita buka dulu dokumentasi, silakan ke igniter.com.
kemudian documentation, kemudian online user guide. Nah, sini silakan klik libraries. Kita akan menggunakan yang namanya form validation. Nah, sudah saya jelaskan juga di teori kemarin ya. Jadi library ini digunakan untuk memvalidasi form inputan. Nah, entah itu form inputannya di halaman login atau halaman create data atau edit data atau delete data dan sebagainya. Kita memvalidasi inputannya. Nah, kemudian intinya yang paling penting di sini adalah ini nanti ya kita success page controllernya ya. Ini ya skema dasarnya seperti ini, tapi ini nanti masih error ya, kita coba. Jadi kita perlu load dulu ya helpernya, URL helper ini sudah kita auto load jadi tidak perlu. Yang kedua kita load library-nya. Load library form validation. Nah, kita tambahkan di sini. Bisa kita load di sini ya. Load library di sini bisa, load library bisa. Atau kalau pengen bisa diakses oleh function yang lain di sini, kita tempatkan dia di konstruktor. Ini dia load library form validation. Form validation. Validation. Oke. Dan konfliknya nggak usah. Nah, dengan seperti ini kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di form validation. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan validation run. Nah, ini adalah function utama dari library ini, yaitu menjalankan validasinya. Gitu ya. Nah, kita tuliskan seperti ini, itu ya, strukturnya begini tadi, ada if else, kemudian kondisinya adalah this form validation run sama dengan false. Dan this, kemudian form validation, yang ada metode run di dalamnya, sama dengan false. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini merupakan seleksi kondisi yang menerima menerima atau mengevaluasi hasil dari form validation run. Run ini adalah sebuah metode yang ada di library form validation. Ya, intinya apa? Intinya menjalankan validasi, gitu ya. Memvalidasi form yang kita akan validasi, gitu ya. Ketika dia jawabannya false, ini berarti ini di blok ini akan dieksekusi ketika validasi gagal. Ketika validasi gagal, karena ini false, ya, run, kita jalankan, kemudian hasilnya false, maka dia berarti gagal validasi. Else-nya adalah kondisi ketika validasi sukses. Dan, berada di sini. Ya. Kemudian yang akan kita lakukan di sini adalah ketika validasi ini gagal, ya, maka kita akan arahkan lagi dia ke form loginnya, ya, ke sini lagi. Kita misalkan salah menulis email atau salah menulis password, kan diberi kesempatan untuk menuliskan kembali di form ini. Jadi kita akan arahkan caranya seperti apa? Kita tinggal geser ini, load view, data-datanya kita geser ke blok ini, ke false-nya. Nah, kenapa seperti itu? Satu, karena kalau gagal nanti ke sini lagi, dan dua, ketika pertama kali halaman ini diakses, ya misalnya kita akses di sini, enter, ya, secara otomatis validasinya akan gagal karena kita belum ngapa-ngapain di sini, belum memasukkan data, belum menunjukkan data, belum mengisi form, belum ngapa-ngapain, maka secara default ini adalah gagal. Gitu. Sehingga akan masuk ke sini juga. Jadi ini akan dieksekusi ketika validasi gagal, kemudian sebagai default yang akan dijalankan. Default ya maksudnya, jadi secara
bawaannya akan dijalankan kalau belum mengakses apa-apa, belum satu default. Ya, satu ketika validasi gagal, dua sebagai default. Ya. Jadi datanya kita siapkan, kemudian kita load view di sini. Nah, kemudian else-nya validasi sukses kita sederhana dulu, kita kasih echo. Misalkan validasi sukses. Nah, cek dulu ya. Oke. Kemudian kita coba di browser. Kita pergi ke register dulu, biar dia refresh ya. Balik lagi. Dan kita masukkan data, misalkan emailnya apa, kemudian passwordnya apa. Kita login. Dia kembali ke sini. Kemudian kita masukkan apa lagi? Email. Mungkin dia kembali ke sini. Ini belum kita hubungkan ke database ya, belum kita melakukan koneksi ke database, belum kita query ya. Ini masih pakai form validation. Kenapa dia gagal terus? Karena di sini kita belum setting rule-nya, aturannya. Jadi sebelum kita menjalankan form validation, kita harus tentukan dulu rule untuk setiap field yang akan divalidasi. Gitu ya. Jadi sebelum ini adalah langkah yang terlewat ya. Jadi ini sebelum kita validation run, kita set rule validasi. Set rule validasi. Ini ada validation, form validation. Ini ada snippetnya, form validation. Form set rule ya, set form validation. Form validation rule. Nah ini sama ya, ini cuma ada keterangannya. Jadi bentuknya seperti ini. Form validation set rule dan username required. Nah, penjelasan sini. Ini set rule validasi. Jadi set rule ini yang pertama ada 3 buah parameter ya. Yang pertama adalah field name. Field name ini adalah sesuai dengan nama inputannya, input name-nya. Kalau di login kita cek, kita punya 2 buah inputan. Yang satu name-nya email, yang satu name-nya password. Nah, kita masukkan itu. Nah, diisi yang pertama di sini set rules name, field name-nya adalah email yang pertama. Yang kedua adalah field label. Field label ini nanti akan tampil ketika terjadi error di inputan email ini. Kita bisa tuliskan di sini email, kayak huruf besar gitu ya misalkan. Nah, nanti biar di teks errornya terlihat bagus gitu. Lihat kalimat gitu ya. Kemudian yang ketiga, parameter ketiga dari set rule ini adalah rules-nya, rules yang akan kita terapkan. Kemarin sudah saya jelaskan di teori, ada banyak rules-nya. Kita akan coba paling sederhana dulu ya. Sini required. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan juga untuk input yang satunya. Ya, di sini kita punya password ya. Kita cari passwordnya apa namanya, input name-nya password. Sama. Masukkan di sini password. Password, kemudian labelnya password juga. Ini huruf besar ya, biar nanti kalimatnya biar oke. Oke, simpan. Kemudian ini rule-nya masing-masing required. Required itu apa? Nanti setiap input formnya harus diisi. Kalau nggak diisi, nanti berarti validasinya akan mengembalikan salah gitu ya, error. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa menampilkan ini ya, menampilkan kalau di bagian view-nya, ya, kita bisa memanggil validation error ini. Jadi ini adalah sebuah metode untuk menampilkan error apa yang terjadi. Bisa tempatkan di atas formnya ini. Tuliskan ya, echo validation error.
Ya, itu. Dan kita coba di browser. Ya, kita pergi dulu ke halaman register kembali. Nah, misalkan kita isikan sebuah ngawur gitu ya. Enggak, jangan isikan dulu. Misalkan kita kosongkan dua-duanya dan kita klik login, nah akan ada error. The email field is required karena harus diisi. When the password field is required karena password juga harus diisi. Kalau kita isi sesuatu, ini bukan email. Kalau kita isi email dulu lah. Yang saya sebenarnya email. Di email, kemudian kita login, passwordnya kita kosongkan, kita login. Nah, yang pesan errornya tinggal the password field is required. Karena ya memang yang baru diisi yang emailnya aja, passwordnya belum diisi, maka dia error. Nah, dan kita cek lagi, ketika ini kita isi selain email, ngawur gitu ya, ngawur juga, kemudian login, nah ini validasi sukses. Ya, kenapa sukses? Karena dia dua-duanya sudah diisi, gitu ya. Dua-duanya sudah diisi, ini required-nya sudah terpenuhi, required-nya sudah terpenuhi, sehingga dia larinya ke validasi sukses. Nah, misalkan kita akan tambahkan emailnya tuh harus benar-benar email, gitu ya. Formatnya harus benar-benar email. Kita bisa ke reference, gitu ya. Kemarin di teori juga sudah saya singgung. Jadi di reference di sini bagian bawah ini ada satu ada required matches bla 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 bla. Di sini ada valid email. Nah, valid email returns false if the form element does not contain a valid email address. Kita coba ya. Valid email. Nah, kita tambahkan di rules bagian emailnya. Required, kita tambahkan, cara menambahkannya gimana? Tambahkan tanda pipe, shift, backslash, kemudian tambahkan valid underscore email. Ini ya, valid underscore email. Yang kita simpan. Mari kita coba di browser. Kita break dulu. Kita register dulu biar refresh ya. Sekali lagi. Nah, misalkan kita isi yang bukan email, kemudian passwordnya juga. Kalau kita login, nah, the email field must contain a valid email address. Jadi dia bisa mendeteksi, oh, tadi yang dimasukkan bukan alamat email. Gitu ya. Kalau kita masukkan sesuatu, ya, kemudian di sini passwordnya sembarang, login, nah dia baru sukses. Gitu ya. Nah, itu salah satu penggunaan dari form validation. Gitu. Jadi, oke, kemudian untuk rules-nya ini bisa Anda tambahkan ya sesuai dengan kebutuhan, misalkan valid email apa ya, kalau email itu apa? Kalau email kayaknya itu aja sih. Itu bisa ditambahkan ini. Bisa ditambahkan satu lagi, biasanya kita kasih tanda pipe, dan kita kasih trim. Trim ini adalah menghilangkan karakter white space atau spasi. Gitu ya. Karakter spasi, misalkan Anda menulis kata-kata apa di depannya atau di belakangnya, trim ini akan menghilangkan white space. Bisa digunakan untuk password juga bisa digunakan trim. Ya. Trim, gitu. Oke ya. Oke, selama ini, oke sampai sini kita sudah bisa memvalidasi. Kalau kita login, nggak masukkan data, required, kalau emailnya ngawur, login, email field must contain valid email address, gitu ya. Kemudian required, itu sudah oke. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau setiap pesan errornya ini kita bisa tempatkan di masing-masing field-nya. Ya. Jadi di bawahnya sini atau di bawahnya ini. Dan kalau kita lihat di Bootstrap, ya, getbootstrap.com, Anda bisa coba juga di dokumentasi, ya,
yang versi 45 ya, karena SPM Lingkungan pakainya versi 4 ya, 45. Kemudian komponen, kemudian cari di form. Nah, sini kalau kita scroll atau di sini ya, validation. Ini ada subbab tentang validation. Jadi si Bootstrap ini juga menyiapkan tampilan untuk form validation. Ini contohnya ya. Kalau kita submit form ini, nah ini ada yang merah-merah ini. Merah-merah ini adalah isian yang error, ada tanda pendungnya, kemudian ada teks kecil di bawahnya, warnanya juga merah. Ya, itu adalah errornya. Nah, langkah baiknya kalau kita bisa membuat yang semacam ini, karena kita juga pakai Bootstrap. Nah, kenapa tidak kita terapkan juga ini ya ke aplikasi kita gitu ya, pakai CI. Dia bisa menampilkan pesan error, tadi pesan errornya seperti ini ya. Pesan errornya seperti ini, kita format menjadi seperti ini. Oke. Ya lebih oke ya, mantap ya. Nah, mari kita lakukan. Di sini yang perlu kita siapkan adalah yaitu kalau kita mengacu di sini di dokumentasi CI-nya, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus memisahkan ini ya. Ini kan masih jadi satu nih. Errornya jadi validation error, jadi dua field ini jadi satu. Kita harus menampilkan per errornya, gitu ya, per inputannya. Gitu ya. Kita bisa menggunakan di sini ada namanya setting error message, kemudian di sini show error individually. Jadi kita bisa menampilkan errornya masing-masing per inputan. Kita bisa memanggil metode form error, kemudian nama field-nya. Nah, kita bisa coba di sini, kita kembali ke view-nya. View, kemudian misalnya kita akan letakkan errornya di masing-masing, di bawah masing-masing inputannya. Nah, silakan Anda tambahkan di sini ya. Ini ada form group ya di dalam div. Ini membungkus satu input biar lebih secure. Nah, bisa kita coba di sini PHP short echo ya. Kemudian ada form error, kemudian nama field-nya apa. Ini misalkan. Nah, nama field-nya apa? Kalau di sini name-nya email, di sini berarti juga email. Ya. Kemudian kita juga tempatkan di password. Ya. Email, di sini kita samakan password. Oke. Password. Kita coba dulu. Ini validation error-nya kita hapus dulu. Sudah tidak kita butuhkan. Ya. Form error email, form error password. Ya. Oke. Kita coba dulu. Ya. Kalau kita login lagi, nah, dan tampil errornya di masing-masing ini. Masing-masing. Kalau emailnya kita masukkan yang benar sesuai format dan kita login, nah yang di atasnya tidak ada pesan error, cuma di bawahnya. Kalau passwordnya kita isi, login, nah emailnya yang kosong. Gitu ya. Coba Anda perhatikan ya. Tadi kita isikan email, login, passwordnya kosong. Kalau kita kan isi password, kita login, emailnya yang kosong. Harusnya email ini kalau sudah kita isi, ya, kemudian kita login, emailnya ini datanya harusnya tetap ada. Jadi jangan sampai si user ini mengisi berulang kali gitu. Ini masih enak ya, cuma dua inputannya. Coba Anda bayangkan sebuah form dengan inputan panjang gitu ya. Ada mungkin 30 isian inputan gitu. Anda isi satu-satu. Kemudian Anda melakukan kesalahan di satu buah input field saja, Anda submit, ya, terus kemudian error, tapi Anda harus mengulangi mengisi dari awal. Itu kan begitu melelahkan ya, dan nggak nyaman untuk user. Jadi harusnya kalau yang satu sudah diisi dan benar sesuai validasi kita, maka isinya tetap akan ada di situ. Nah, ada juga ini metodenya
kita bisa menggunakan ini ya. Kita tambahkan di form validation juga ada ini. Error showing individually, kemudian error message di sebelah atasnya ini. Ada namanya ini, repopulating the form. Nah, di sini ada sebuah metode set value namanya, kemudian build name. Set value ini nanti mengeluarkan data apa yang sebelumnya kita submit. Nah, kita bisa tempatkan di sini contohnya. Di tag inputnya, kemudian di atribut value. Nah, kita gunakan di sini. Sekarang bisa ditempatkan di input ya, input bagian paling belakang misalnya kita tambahkan value atribut ya. Kemudian PHP sort echo kita panggil set underscore value. Nah, kemudian kita masukkan isi dari input name-nya apa sesuai ya. Input name-nya ini email ya, email. Nah, kemudian untuk password nggak usah, password biar ditulis manual ya, biar ditulis sendiri gitu ya. Biar ditulis ulang gitu ya. Password jangan di set value. Itu tips saja. Nah, ini form login. Kalau form lainnya, form input data, silakan Anda gunakan set value di semuanya itu akan lebih baik. Tapi kalau password jangan gunakan set value. Oke, kita coba ya set value-nya. Kita ke register dulu biar refresh. Nah, misalkan kita isikan, passwordnya kita kosongkan biar error ya. Login. Nah, Anda perhatikan masih ada ya. Emailnya masih ada. Kalau kita masukkan passwordnya, kita login, validasi sukses. Nah, itu kan memudahkan si user itu. Begitu. Ya. Maksudnya adalah begitu. Oke, selanjutnya adalah apa lagi? Kalau kita ini enggak sesuai format tadi login, ini enggak bisa di sini. Login, nah kita maunya seperti ini, ada merah-merahnya, kemudian teksnya error kecil. Nah kita bisa lihat ini bagaimana caranya. Oh, kalau Anda perhatikan di sini, ini yang merah-merah ini please provide a city. Cari yang please provide a city. Please provide a city ini ya. Jadi please provide a city ini dibungkus oleh invalid feedback ya. Div class invalid feedback ya. Kemudian kita cari yang lebih simpel juga. Nah, coba isi dulu. Oke, nggak bisa ya. Itu kan browser default ya. Nah, kalau kita coba yang ini, nah ini ya. Ini yang sudah submit form, ini ya. Ini ada error. Invalid feedback, mana? Provide of validity, ini invalid feedback. Kemudian, berarti teks kita, form error ini kita perlu bungkus dengan div yang kelasnya invalid feedback. Ya. Div dengan kelas invalid feedback. Kita bisa melakukannya di sini, misalkan di sini. Div kelas invalid feedback. Invalid feedback. Misalnya situ tuh. Kemudian kita masukkan. Atau biar lebih rapi lagi, kita bisa membuatnya di controller. Ya, di sini. Ini set rule validasi tadi sudah. Kita bisa membuat yang namanya custom error delimiter. Apa itu maksudnya? Pesan errornya kita bisa sesuaikan mau dibungkus dengan tag apa gitu ya.
Nah, itu juga ada di dokumentasi. Ini ya, di bagian bawah ada cari aja setting error message. Kemudian ini changing error delimiter. Nah, ini changing error delimiter, kita ada function namanya from validation set error delimiter. Ini kita kopikan. Kita kopikan. Dan kita pastekan di sini. Ya. Set error delimiter akan dibungkus dengan div HTML apapun bisa di sini. Dibuka dengan tag HTML apa, ditutup dengan tag HTML apa. Nah, kalau menurut ini tadi, menurut Bootstrap yang kita punya, maka dia diawali dengan sebuah div, ini ID-nya kita abaikan aja, nggak masalah. Kelasnya invalid feedback. Kita kopikan aja nih kelasnya. Nah, kita copy satu div lah. Copy satu div ini, kopikan. Pastekan ke sini, ID-nya kita hapus. Nah, kayak gini ya. Div class invalid feedback. Itu yang membuka, kemudian tutupnya adalah tutupan div. Ya. Itu error delimiternya. Kita simpan, kemudian kita coba di browser. Ya, kita pergi dulu ke register, biar refresh. Di sini ada ATP line 24. Ini berarti kurang titik koma. Jangan lupa titik koma. Nah, oke. Kita kembali ke login. Kemudian kita isikan formatnya ngawur. Passwordnya kita isi. Login. Tuh, malah tidak tampil ya. Kenapa ini malah tidak tampil? Itu karena kalau kita perhatikan di ini ya, di bootstrap-nya ya, ketika sebuah div dengan kelas invite feedback ditampilkan, harus disertai inputnya, tab inputnya di sini, itu ada kelasnya is invalid, yang menunjukkan, oh input yang ini yang invalid. Nah, kita harus tambahkan juga di view-nya. Gitu ya. Jadi, misalkan nanti si email ini invalid, maka kelasnya ini harus ada is main invalid. Kita coba ya, tambahkan seperti itu dulu. Dan kita coba di browser. Kita login lagi. Nah, muncul ya. Ini terlihat merah. Nah, ada teksnya apa? The email field must contain valid email address. Kalau kita kosongkan, nggak ada isinya, ya. Dan kita login. Nah, the email field is required. Ini berubah sesuai dengan errornya dia. Sembarang, ya sesuai format, login. The email field must contain valid email address. Nah, oke, tanya sudah oke ya. Kalau kita refresh lagi, kembali ke ini. Loh, tapi awalnya kok langsung error. Dan nggak ada keterangannya. Kenapa ini? Karena is invalidnya kita hardcode di sini. Kita tanam di sini. Jadi setiap ditampilkan, dia dianggap sebagai is invalid. Harusnya is invalid ini kita tampilkan secara dynamic. Ya ada kelas is invalid ketika memang error. Gitu. Kalau nggak error ya kelas is invalid ini nggak ada. Caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan PHP di sini. Jadi PHP juga bisa diselipkan di sini ya. Short error, short echo ya. Nah, kemudian kita bisa ya, kita bisa menggunakan short if. Short if itu if yang versi pendek. Kalau ini kan echo versi pendek, ada lagi if yang versi pendek. Kita akan mendeteksi ini. Jika ada error dari email, seperti ini ya, jika terjadi ini, maka if itu, maka kita tuliskan is invalid.
Else selain dari itu kita tuliskan kosong. Nah, ini ya, itu cara bacanya seperti itu. Itu if short if ya, if yang pendek satu garis. Jangan bingung ya. Ini saya kasih spasi aja biar nggak bingung bacanya. Jadi kita echokan ya. Kita echokan. Apa yang kita echokan? Kita deteksi dulu. Ketika form error sama dengan true, berarti ada errornya. Tuliskan is invalid. Ini tanda tulisannya ya. Tuliskan is invalid di dalam kelas ini. Selain itu, tuliskan kosong. Simpan. Nah, kemudian kita refresh di sini. Nah, karena tidak ada error di awalnya, ya jadi tidak error. Kalau kita masukkan sesuatu, baru dia error. Nah, kalau kita masukkan yang benar, nah dia menjadi tidak error lagi, gitu ya. Itu ya. Jadi dynamic. Nah, kita tinggal kopikan ini ke password. Nah, kelasnya password ini kita tambahkan di sini. Nah, tinggal kita ganti form errornya apa yang deteksi password. Nih, seperti itu ya. Dan kita coba lagi, kita pergi ke register dulu. Kita masukkan email ngawur, passwordnya kosong, login. Nah, dua-duanya muncul ya. Add email address, kemudian passwordnya harus diisi. Kalau kita isi, ini kita login. Nah, tinggal passwordnya yang harus diisi. Kalau kita isi passwordnya, kita login, nah, dia validasi sukses. Oke ya, ini sudah lumayan keren. Jadi dia bisa mendeteksi kalau emailnya tidak valid formatnya. Nah, dan ini tidak bisa di inspect elemen ya. Inspect elemen, kalau ini tipenya, kalau kita di sini kan ini tipenya teks ya, bukan email ya. Kalau tipenya email, dengan validasi secara front end. Kalau ini validasi secara back end, jadi jauh lebih aman, lebih secure. Jadi orang-orang seperti kita lebih tidak bisa mengakali gitu. Kalau pakai front end kita masih bisa mengakali, gitu. Inspect elemen, diganti atribut dan sebagainya. Oke, itu ya. Itu adalah validasi bagian front end ya, menampilkan pesan error dan validasi bagian input. Nah, langkah selanjutnya adalah kita sementara ini ya beralih ke controller dulu. Nah, ini berarti penanganannya yang gagalnya sudah selesai. Ya. Sekarang kita akan beralih ke ketika sukses, ya validasinya sukses, inputannya sudah ada, sudah valid gitu ya, sesuai dengan format kita. Nah, di sini kita akan menjalankan, ya. Kalau sudah validasi sukses, kita berarti cek ke database. Apakah email dan password valid. Nah, ini ya. Ini validasi sukses, kemudian cek ke DB apakah email dan password valid. Nah, di sini kita akan, ya sebentar saya sambil terus dulu. Oke ya, lanjutkan. Nah, kemudian kita akan melakukan query ke database. Ya. Dan query-nya ini kita lakukan melalui sebuah model. Gitu ya. Jadi kita akan buat sebuah model. Silakan Anda buat file baru di folder models, ya, klik kanan di model new file. Kita akan buat namanya
model. Ini namanya bisa sembarang, tapi biar mudah aja. Jadi kalau kita punya controller out, modelnya ya out model. Itu sih, nah, itu cara saya aja biar mudah lagi. Ya, out model, jangan lupa ekstensinya PHP. Nah, di out model ini seperti biasa isinya juga cuma PHP. Ya, HTML cuma ada di ini ya, di view. Nah, kita buat base model, CI base model. Ya, ya. Nah, di sini isinya semuanya hampir keseluruhan adalah query intinya. Jadi dia mengambil data, mengolah data, kemudian dikembalikan ke controller gitu ya. Kita buat function, klik function namanya misalkan check login. Nah, di function ini digunakan untuk ngecek login, gitu, apakah valid atau tidak. Ya kira-kira. Kemudian di dalamnya kita bisa membuat urutannya seperti ini. Persiapkan variabel dari form input ya, sama seperti kita di native ya, siapkan variabelnya dulu, kemudian query ke database, kemudian cek apakah email ada, ya kan tadi sebagai ada email dan password ya, cek dulu apakah email ada, kemudian kalau email ada, kita kalau ada password verify, ya saya tetap gunakan password verify ya, password verify dengan passwordnya sama ya, karena di sini kalau Anda lihat passwordnya itu sudah terenkripsi menggunakan password hash, maka untuk mengembalikannya atau checkingnya ya gunakan password verify sama. Ya, itu. Oke, kita siapkan dulu dari variabelnya. Nah, kemudian di CI sendiri, kan biasanya kita menuliskan seperti ini, $_email. Kemudian di sini kita bisa gunakan, kita isi sama dengan $post gitu ya. $post apa gitu ya. $post apa, nama misalkan email. Kan biasanya gitu kalau di native. Tapi di CI, di CodeIgniter sudah ada helpernya. Jadi di sini ya, ada namanya, kalau Anda search di sini, nah di search di sini ada namanya input class, input post. Cari namanya input post. Ini ada input class. Nah, ini input filtering. Nah, di sini ada metode sebenarnya. Jadi kita simpan dalam sebuah variabel. Kemudian kita bisa menggunakan this input post something yang fungsinya seperti di atas. Kalau ada isinya, yaitu kalau nggak ada diisi nol. Jadi nanti tidak menimbulkan error undefined. Undefined dulu apa karena tidak disubmit, akan menghindari itu. Dan yang kedua akan mengamankan dari XSS atau cross site scripting. Itu adalah sebuah manipulasi program ya, di mana bisa untuk nge-hack lah dalam tanda kutip gitu ya. Karena kita bisa men-submit form itu dari tempat lain, bukan dari aplikasi kita. Ya. Kita bisa gunakan seperti ini, maka kita akan gunakan ya. Ini sudah dibuatkan oleh CI-nya, jadi harus digunakan ya. Kalau kita nggak gunakan ya percuma kita pakai ini. Percuma kita pakai framework ya. Ini sudah digunakan dan fungsinya sangat bagus. Selain lebih nyaman, lebih simpel, juga lebih aman juga. Nah, kita gunakan di sini this input, kemudian post, input post. Nah ini karena metodenya kita pakai di sini post. Kalau pakai get ya sini jadi get, gitu ya, get. Begini contohnya kita post. Di sebuah metode, kemudian kita isikan di dalamnya. Yang pertama adalah nama inputnya di login.
Input name email. Ya, email. Kita isikan email. Kemudian parameter kedua kita isikan ini true. True. Nah ini karena untuk mengaktifkan nah, ini, agar XSS filter aktif. Aktif. Ditambahkan parameter kedua true agar XSS filternya aktif. Ketika buat juga password ya, pas misalkan to this input post ya. Kemudian nah, saja ini jadi password koma true sama aja. Oke, itu ya. Ini untuk menyiapkan data. Siapkan data itulah biar. Siapkan data dari form. Kemudian langkah selanjutnya adalah query ke database. Nah, kita gunakan juga di si Code Igniter sudah ada helper ya. Ini ada database reference. Ada namanya query builder. Ini membantu kita untuk membuat query. Ini ada query builder class. Kemudian di sini selecting data karena kita akan memilih ya. Jadi kita akan select ya ini select bintang from TBL user gitu ya, where email itu dan passwordnya ini gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya caranya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan di sini ada ini $this db get where. Ini adalah query builder. Nah, ini sama ekuivalen dengan select bintang from apa, where apa gitu ya. Kita gunakan ini. Ini contohnya ini. Ini contohnya kita copy aja. Nah, query ke DB-nya pakai ini. Pastekan itu. Nah, kemudian query, disimpan hasil query-nya disimpan ke misalkan result. This DB get where yang parameter pertama adalah nama tabelnya. Kita punya tbl underscore users. Kemudian parameter kedua adalah where-nya, ya, where-nya. Ini adalah array asosiatif, berarti bisa ditambahkan kondisi where-nya kalau where-nya lebih dari satu. Bisa ditambahkan koma gitu ya. Kemudian apa? Kemudian tanda panah gini, tanda panah gini. Kemudian apa gitu ya? Where yang selanjutnya kalau cuma satu ya satu aja. Nah, kita akan mencari email yang isinya adalah $email. Ya. Kita cari dari tabel user email yang dimasukkan itu ada nggak? Dan parameter ke 3-4-nya bisa kita abaikan. Nah, kemudian ada satu lagi yang memudahkan, kita langsung bisa mengkonversi hasilnya ke array, row array. Ini. Nah, kalau kita gunakan seperti ini, nanti hasilnya di result ini langsung sudah menjadi satu array PHP. Ya, enak banget ya. Jadi kalau di native kita ada beberapa tahap. Kalau ini kita satu baris set, gitu ya. Ini get where langsung nama tabel, kemudian where-nya apa, dan langsung dikonversi ke array PHP. Gitu ya. Query ke DB dan convert hasil ke array PHP. Tuh. Oke, langkah selanjutnya apa? Nah, kita cek apakah email ada. Nah, kita lakukan seleksi kondisi di sini. If, else, result. Ya. If else, $result. Ini maksudnya apa? Kalau resultnya sama dengan true, berarti dia emailnya ada. Gitu kan? Selain dari itu, emailnya nggak ada. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini,
Ketika email ada, kita ngapain? Gitu. Kita ngapain? Ketika email ada, kita ngapain? Else-nya berarti ketika email tidak ada, ketika tidak ada, email tidak ada, ngapain juga? Nah, nih. Nah, ketika email ada, kita akan cross-check password-nya. Nah, kita sudah ada password ya. Ketika email ada, kita akan cek. Jadi kita lakukan seleksi kondisi sekali lagi, if else. Nah, kita gunakan di sini password verify. Password verify. Ya, passwordnya apa? Passwordnya adalah $pass inputannya ya. Kemudian hash-nya apa? Hash itu adalah yang terenkripsi. Kita ambil dari result ini. Ingat karena result ini adalah sudah dikonversi ke PHP isinya menggunakan row array. Nah, kita tinggal bisa panggil langsung $result. Kemudian indeksnya apa? Indeksnya adalah password. Nah, ketika ini true, berarti password yang diinputkan dan password di hash-nya itu sama. Ini berarti kita ngapain? Ini password valid. Kita ngapain? Kemudian else-nya password salah. Kita ngapain? Password salah, gitu ya. Salah. Nah, itu. Nah, tinggal kita isi ini aksinya kita ngapain. Yang pertama dulu. Jadi ini nanti tinggal kita sesuaikan. Gitu ya. Yang pertama, ketika email tidak ada, ya, kita bisa melakukan seperti ini. Kita kembalikan sebuah kode error buatan kita sendiri, misalkan dengan return. Misalkan kalau emailnya nggak ada atau dia belum terdaftar, kodenya 1. Ya. Jadi nanti ketika function check login ini dipanggil dan hasilnya 1, berarti email ini nggak ada. Ya. Nah, kemudian ketika password salah, dia return 2 misalnya. Nah, kode error ini nanti artinya password salah. Nah, kemudian password validnya ngapain? Nah, sebelum kita, bisa saja nanti ada return-nya ya. Return misalkan 3. Error kode 3. Gitu. Ini yang valid berarti 3. Kalau 2 dan 1, semuanya error, tapi yang 2 password salah, yang 1 email nggak ada. Nah, sebelum di return, kita bisa set session-nya. Karena ini login yang valid ya. Kemudian di logic manager juga sudah ada library, kemudian ada session library. Tadi ingat di awal sudah kita auto load ya. Nah, kita bisa set session di sini. Session di mana? Ya. Jadi kita bisa set session di sini. Di session set user data ini ya. Bisa kopikan aja. Ini cara setting sessionnya ini ya. This session set user data, some name, some value. Jadi misalkan mau kita simpan di array sessionnya namanya misalkan username. Nah, kita isi dengan apa username-nya? Ingat kita sudah punya $result. Kita isi dengan $result. Kemudian indeksnya username. Ya. Dan satu lagi email, ya karena kita punya email juga di sini. Resultnya email. Ya, kemudian ada satu lagi mungkin ini cuma sifatnya status ya. Is logged in. Ya. Nah, kita isi dengan 1 atau true. Ini is login ini menandakan untuk cara checking tempatnya gitu ya. Apakah user ini login apa enggak? Kita bisa panggil session user datanya is login. Nah, kalau dia true, berarti dia login. Kalau enggak, berarti ini nanti kita bisa gunakan untuk checking di
halaman tujuannya. Ya. Kemudian return 3. Ini berarti kode balikan kode 3. Ini kita buat sendiri kodenya, berarti login sukses. Tuh. Ya. Oke, itu ya. Ini hasilnya seperti itu. Ini tadi sudah kita terapkan. Oke, itu adalah bagian modelnya, cukup sederhana, cuma ada beberapa if saja. Nah, kita kembali ke controller ya. Nah, di sini ya, cek DB apakah email dan password valid. Nah, kita sudah membuat model dan ada function cek login. Nah, isinya di out ini nanti kita tinggal memanggil function cek login tadi. Nah, agar bisa memanggil cek login, di out-nya kita perlu load modelnya dulu. Nah, di konstruktor saja bisa. Tambahkan di sini di bawah comparison ada load model. Load model namanya apa? Out underscore model. Nggak usah pakai PHP ya. Out model. Jadi akan meload si model ini. Nah, si controller ini akan bisa menggunakan semua fungsi yang ada di out model. Nah, kemudian di sini tinggal kita tambahkan ya. Misalnya kita buat status ya, status untuk nanti kan manggil cek login nih, cek login nanti mengembalikan angka 1, 2, 3 gitu. Cek status, kemudian kita panggil seperti ini, $this out model, nama fungsinya adalah cek login, gitu. Dan sudah selesai, ya simple as that ya. Cek login, nah, tinggal kita bisa menangani. Nah, di sini kan isinya nanti status ini isinya angka 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita bisa if else ya. If $status sama dengan 1, 3 dulu ya. Dari 3 dulu ya. If $1 sama dengan 3, maka kita bisa redirect ke halaman dashboard. Dashboard ini adalah nama controller ya. Dashboard, jadi kemudian di refresh. Ini keterangannya, jika login sukses, arahkan ke dashboard. Tuh ya. Tuh. Nah, kemudian else-nya, wah ini else if-nya harus bersarang karena ada 2 lagi ya. Else if, dan tambah kok gitu. Menjadi person. Else if $status sama dengan 2. Ini apa tadi? 2 itu apa tadi? 2 itu artinya adalah passwordnya salah. Emailnya ada tapi passwordnya salah. Jadi password salah. Password salah. Nah, kita bisa arahkan dia redirect ya kemana? Ke out lagi biar dia bisa login lagi ya dengan password yang benar. Redirect ya. Tapi sebelumnya apa? Nah, lebih baiknya ketika si user itu harus tahu dia apakah salah password ataukah emailnya belum terdaftar. Itu kan ada satu lagi tadi ya. Nah, kita bisa menggunakan salah satu fitur dari session yaitu namanya flash data. Ya. Flash data ini adalah sebuah sarana untuk memberikan notifikasi tapi sekali pakai. Jadi kita buat notifikasinya di out sini, kemudian kita pindah halaman, kita bisa memberikan notifikasi sekali pakai saja. Nah, ini ada caranya seperti ini, kita tinggal tuliskan ini. Ini nyaman sekali untuk memberi notifikasi ya. Set flash data.
Kita tuliskan dulu session set flash data, ya. Kemudian itemnya apa? Misalnya kita tulis error, ya. Kemudian value-nya apa? Ini adalah password salah. Nah, dan misalkan invalid invalid password, dan tanda untung 3 kali. Ya, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, tinggal else satu lagi. Selain dari itu, berarti kan emailnya tidak terdaftar, ya kan? Selain 3, selain 2 kan 1, ya harusnya. Ini berarti email tidak ada, ya. Email tidak ada, kita set flash data dulu. Error. Nah, misalkan unregistered email, misalkan, ya. Itu sok Inggris saja, ya. Nah, kemudian kita redirect ke out, tapi dengan proses yang notifikasi yang beda. Jadi si user ini benar-benar tahu dia salahnya apa. Oke, itu dari di ini ya, di controller. Ya, dia belum, kita cuma sedikit isinya, ya. Nah, ini kita jadi kan terlihat jelas kalau di modelnya tadi isinya adalah berhubungan dengan database, ya, query, kemudian kita set sedikit sessionnya di sini. Nah, kemudian di out ini yang dia adalah controller, di sini dengan jelas dituliskan bahwa ini adalah yang mengelola alur dari aplikasi, logiknya. Kalau dia benar, kalau loginnya valid diarahkan kemana, kalau kemudian passwordnya salah diarahkan kemana, dikasih notifikasi apa, nah, seperti itu. Jadi agar bisa dibedakan fungsinya dengan jelas, ya. Oke, kemudian langkah terakhir kita tinggal tambahkan di vlogin, ya, di tampilannya, ya, karena kita sudah set tadi set flash data ini tadi, ya, kita bisa menangkapnya di sini, ya, ini, ya. Kita lihat di ini kan set flash data itu untuk menambahkan. Nah, mengambilnya kita bisa pakai apa ini? Ini this session flash data item. Nah, ini kita bisa tampilkan di sini. Jadi kita bisa tampilkan misalnya di atas ini, di atas formnya kita tampilkan, ya. Kemudian jangan lupa short echo. Nah, itemnya apa? Itemnya ini nama yang kita berikan tadi di sini. Ini, ya, di parameter pertama, namanya error. Ya. Jadi kalau ada error, dia punya flash data yang namanya error. Coba, ya, kita simpan. Namun kita coba di proses. Ya. Kita ke ini dulu. Dan, nah, kita cek satu persatu kondisinya, ya. Misalkan email tidak ada, jadi kan kita masukkan email tidak terdaftar, passwordnya sembarang, login, unregistered email. Di email tadi tidak terdaftar. Kita coba dengan email yang ada. Ya, kita punya ini Paimo, ya. Kalau Anda lihat, ingat di sini ada Paimo email. Ya, Paimo tapi dengan password yang salah, ya. Mungkin invalid password. Sudah benar emailnya, tapi passwordnya invalid. Nah, kemudian status yang ketiga, emailnya ini benar, passwordnya juga benar. Keempat, kita login. Nah, dia diarahkan ke dashboard. Dashboard HTML, ya. Seperti itu. Oke, ya, seperti itu. Tinggal kita sedikit ini, ya, berikan. Nah, ini misalkan unregistered email ini tinggal kita dekorasi, ya. Kita berikan seleksi kondisi if ini, ya, if ini
If ada error, if ada pesan error, ya kondisinya. If ada pesan error, kita tampilkan errornya apa, tapi kita bungkus dulu dengan div class, misalkan text danger, danger, ya, ini text danger, biar lebih oke aja tampilannya. Text danger, kemudian text center, dan margin bottom 3. Oke. Kita coba. Kita coba lagi, email yang nggak ada, passwordnya benar, kita login. Unregistered email, ya. Kita masukkan email, email yang ada. Email, passwordnya salah, ya. Login. Invalid password. Nah, dia set semuanya lagi. Ya, kalau kita tampilkan seperti ini, nah, seperti tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, ini berarti sudah oke, ya. Proses login kita sudah oke. Semoga kalau ada yang mau bertanya. Monggo, kalau ada pertanyaan dulu. Apakah ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, sudah cukup. Ya, saya harap cukup jelas ya. Oke, Mas Alfian, apakah ada di sini? Oh, namanya tidak ada ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya cukupkan ya materi hari ini. Bisa stop dulu.